kita dan bagaimana tata kelola supaya kita mempunyai penghasilan yang sesuai ekspektasi kita. Mari kita kupas tuntas di The Master ini. Anda kudu tina hate, kudu tina hate. Ieu mah karak tina. banyak tahu. Jadi apa yang membuat seseorang itu ragu? Karena telah bertanya. Hati-hati. Kenapa seseorang itu ragu? Karena telah bertanya. Dari telah bertanya akan menjadi ragu. Dari ragu menjadi sulit. Dari sulit menjadi susah. Jadi, oke. Berarti apa teknik yang paling menjawab atau paling sakti dalam kehidupan adalah bertanya kepada orang yang kita percayai. Indonesia dong. Wah Indonesia wah. The Master. Lapak uingan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian ya, seharian kita dari pagi sampai bukan dari pagi, dari malam ya sampai dengan saat ini mudah-mudahan ada pencerahan. Ini judulnya adalah bahagia. Oke, tadi pagi saya kan menjelaskan rumusan hidup ya, benar nggak? Rumusan hidup yang berakhir di langkah bahagia. Ada yang bisa menerangkan ulang nggak tadi yang kelas master yang tadi? Ayah hadiahan. Oke. Hapuslah. Ada yang bisa menerangkan ulang nggak? Jadi rumusan hidup. Tepan kudu ada 4 ya. Ada 4, ada berapa? Ada 2. Ada 3. Rumusan tersebut supaya hidup kita bahagia bagaimana kan gitu ya, benar nggak? Ada yang bisa menerangkan ulang nggak? Siapa Didin? Juara Pak Didin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat malam. Baik, rumusan hidup kita ini awalnya harus dari ilmu, konsepsi ya. Itu mendapatkan ilmu itu harus dengan usaha, tidak gratis ya. Kita kesini adalah untuk mendapatkan ilmu. Namun demikian, ilmu tidak hanya sekedar ilmu. Ilmu harus berujung kepada pengamalan. Kalau dalam hidayah, ilmu itu hidayah dilalah. Tetapi kalau menjadi amalan, itu adalah hidayah taufik. Itulah yang terbaik teman-teman sekalian. Namun demikian pada saat pelaksanaan tersebut tentu saja harus menjadi solusi, bahkan menjadi satu kebahagiaan. Dengan apa dasarnya? Di sana harus ada sesuatu, adalah security, supaya menjadi aman. Apa yang kita cita-citakan itu menjadi tercapai karena ada pengamanannya ya, karena ada kontrolnya, karena ada tata caranya. Satu lagi, langkahnya yang pertama harus ada dasar. Ya, dasar dulu. Hanya dasar unggul yang saya ingat. Tepuk tangan. Luar biasa. Masih ingat Pak Didin? Oh iya. Oke. Pertama harus ada dasar. Dasar, kemudian ada objektifnya ya. Ada tujuannya. Ah, sudah tua. Oke. Nyerah Pak. Nyerah. 50 setengah tiang Pak. Alhamdulillah setengah jalan. Terima kasih Pak Didin.
luar biasa ya, keberaniannya. Ada lagi nggak perempuan dong? Di zigzag, perempuan. Umi, sok Umi, Umi Sri. Apaan master lain KPA? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan yang disampaikan Bapak. Semua Umi, semua Umi. Yang pertama ilmu yang Umi pahami. Terus security. Yang terakhir itu Pengamanan security terakhir. Umi kalau ya murah. Ayah Buya Umi tenang Umi, ayah Buya. Kalau Umi Oke. Semangat Umi. Oke. Lanjut. Napas panjang heula. lanjutkan aja dari Bapak. Oke, setengah tiang sok lanjut. Dasar tujuan itu tapi harus ada tujuan buat berapa orang, ibaratkan keluarga 5 buat orang 5 orang yang kita sayangi, tujuan. Yang ketiga teknis, yang keempat manajemen. Segitu nih, udah belum? Udah. Oke. Terima kasih Umi. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Ajis, siap. Pokoknya buka wani lah. Siapa? Dari awal, ah. Dari awal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinang. Naon gitu. Oke, kata kunci rumusan hidup. Ya. Mungkin rekan-rekan juga menyimak barangkali ya tadi yang udah disampaikan sama guru besar kita semua. Tepuk tangan dulu dong untuk guru besar kita semua. Rumusan hidup, kata beliau yang setangkapnya saya nih, setangkapnya sama saya, awalnya ada konsepsi, yang mana konsepsi ini pengertiannya larinya ke ilmu rekan-rekan. Tapi tidak cukup hanya dengan ilmu, kata beliau. Pernah Angkos menganalogikan pada saya, kayak ibarat kata kita setiap orang di sini tahu cara nyeduh mie instan, tahu? Ketika kita melihat mie instan depan mata, tapi ketika tidak ada aplikasi di sana, udah mau masak rekan-rekan. Ada. Betul ya? Betul. Masak, tetap kudu ngagidi, masak gitu kan, Angkos mah. Pasek cetrekeun komporna, mau cairnya gitu. Ya step by step dilakukan hingga akhirnya mie-nya matang, hidangkan rekan-rekan. Nah, setelah terjadi aplikasi di sana ya, pengamalan ilmu tersebut, kita jaga dengan yang disebut dengan security. Ulah geus asak mina bahe gitu. Tidak ternikmati rekan-rekan, tidak ternikmati. Gitu rekan-rekan. Gitu memang Betul. Lanjut. Oke, untuk melakukan hal tersebut tadi ada yang disebut apa ya, yang 4 digital, langkah bahagia. Dengan modal langkah bahagia ini, step by stepnya ada 4 langkah rekan-rekan. Mulai dari dasar ini alasan kita melakukan hal tersebut. Mungkin tadi yang saya ketangkapnya sama saya itu kayak contohnya, saya melakukan apapun momentum yang ada di JM ini demi membahagiakan keluarga kecil yang saya miliki. Mulai dari istri, anak walaupun baru 3 tahun, orang tua yang masih belum sempat saya bahagiakan, sampai sekarang masih saya perjuangkan. Dilanjutkan ke teknik atau langkah selanjutnya.
tujuan. Bagaimana cara kita membahagiakannya? Dengan menunjukkan kesuksesan kita rekan-rekan, terutama di keilmuan GM ini rekan-rekan. Maka sampai detik ini saya masih semangat rekan-rekan. Walaupun Cianjur Sumedang jauh dan tiba lagi jauh. Jujur, 2 hari ke belakang saya gak pegang serupiah-rupiah acan. Ada. 2 hari ke belakang. Tapi karena perjuangan untuk harga kecil saya yang duit peting-peting ngejual FPJM dan lain sebagainya, adalah postingannya di grup anu 3,5 tengah jual ke Bekasi 3,5 gitu kan, kayak gitu. Oke lah bekal udah di imah aman gitu, abdi tiasa mese rokok isin itu tengah rokok maunya masker tengah rokok gitu kan ya. Nah tujuannya, sampel tujuannya kayak gitu. Dilanjut dengan langkah selanjutnya ya, teknik cara kita mewujudkan tujuan tersebut. Contoh membahagiakannya fasilitas di rumah dan lain sebagainya, kayak merek pulsa ke istri, meureun hal kecil memang. Tekniknya seperti apa ya? Aplikasi 3.300 lah. Hingga akhirnya hasil dari aplikasi 3.300 itu di manage rekan-rekan, koropak pajajarannya diperkuat. Hingga akhirnya tertata dan tertutupi setiap kebutuhan kita. Mungkin begitu rekan-rekan. Sehingga di luhur kanap. Di luhur kanap. Itu weh, pointer anak Ajis biasa Widi kasadayana abdi cobi-cobi cekapkan sekian Ajis tidak yang agung modang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Atur nuhun Ajis. Luar biasa. Keberanian yang mumpuni rekan-rekan sekalian. Setuju ya? Seperti itu tadi nggak? Seperti itu ya, mirip-mirip. Oke, saya ulang kembali rekan-rekan sekalian. Saya ulang kembali bahwa hidup yang benar, awas rekan-rekan sekalian, hidup yang benar itu harus memenuhi 3 kriteria. Oke. Yang pertama, manusia berarti kita kan. Rumusan hidup untuk manusia bisa listrik. Oke. Yang pertama, manusia itu harus menguasai konsepsi. Konsepsi di sini sama di. Oke. Yang kedua, harus menguasai atau melakukan aplikasi. Kan ilmu berarti kan gitu ya? Yang ketiga, kita harus security, mengamankan berarti gitu. Mengapa demikian? Kenapa harus 3? Karena banyak orang ilmu di mana-mana, benar nggak? Aplikasi bisa dilakukan, benar nggak? Tapi kerung gini. Ilmu na aya. 6 titik istimewa geus kapangi kabeh. 17 titik kehidupan kapangi kabeh. Cara ngomong kumaha carana geus aya, benar nggak? Tapi masih kerung gini. Hayang boga mobil, geus aya mobil, kerung. Hayang boga motor, geus boga motor, kerung. Hayang boga jaringan geus pabalatak, dah kerung keneh wae. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti ada yang kurang. Apa itu? Harus ada security. Sehingga nilai security ini disebut sama dengan bahagia. Datu bahagia mah moal bisa. Bahagia abstrak gak? Bahagia Pak Andri dengan bahagia Aoki beda nggak? Beda. Bagaimana nih ilmu yang kita amalkan itu bisa membuat kita itu bahagia? Kan eta berjudulna, benar nggak? Sehingga kita itu ada nih rumusan security atau rumusan bahagia berarti. Bagaimana seseorang itu bisa bahagia? Kayak tadi Ang, kenapa Ang kudu ngalonyeng heula? Da asup kabeh eta bleg ka nu sirah eta materi, bener enggak?
sebagai masukan gitu ya. Kenapa jaringan tara betah di diri orang? Dalamun datang-datang teh jomet cenah gitu. Awe. Jadi sudi koordinasi teh rekan-rekan sekalian, bener enggak? Heupeulah lain teh hayang kitu gitu loh. Beres seuri heula, sina ngalonyeng heula, bener enggak rekan-rekan sekalian? Ice breaking dulu, beri harapan dulu gitu loh. Beri tujuan dulu. Karena orang ikan ame bunga 1 juta bunga, cek orang 1 juta geus masang teh engker sorangan, bener nggak? Bisa disetujui nggak seperti itu? Oke, berarti langkah awal nih bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang cepat. Berarti sama dengan bahagia, bere kebahagiaan dulu gitu loh. Jadi lamun koordinasi teh kangen, bener nggak? Kangen gitu, dunia hayang koordinasi teh gitu. Lain najis neule banget gitu tuh. Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Oke, itu siapa? Bagi diri saya sendiri untuk evaluasi. Oke, sehingga bagaimana nih langkah bahagianya di sini supaya kita teh banget kajaga harapan kariksa. Sehingga apapun yang kita lakukan tuh yang pertama kita harus punya dasar. Untuk apa Anda itu bergerak? Untuk apa Anda itu sekarang mencari jaringan? Untuk apa Anda itu melakukan sesuatu bahkan di luar nalar? Saya hayang boga mobil, saya hayang boga imah, saya hayang boga tanah, saya hayang terkenal, saya hayang loba duit. Itu dasar mungkin ya rekan-rekan sekalian. Dasarnya Anda bergerak untuk apa? Oke, setelah kita mempunyai dasar, balik ke nomor 2. Kalau Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya apapun, itu tujuannya untuk apa? Nek gagayaan wungku moal bisa. Keur gagayaan wungku moal lillah. Bener nggak? Sehingga tujuan tersebut itu harus memenuhi nih, harus disetujui oleh 5 orang minimal. Saha teh jeung urang teh saha? Kan mau cepet nggak? Oke, berarti cari 5 orang nih. Orang-orang dekat kita. 1 juta wing mun boga mobil, 1 juta mun wing boga tanah, 1 juta mun wing loba duit. Kayak wing dibere. Misal seperti itu. Tujuannya untuk apa? Minimal untuk kepentingan 5 orang. Itu bisa kita memenuhi apa dari tujuan yang impian yang kita inginkan tersebut. Nah, rekan setuju nggak seperti itu? Oke, tanpa dasar, tanpa tujuan tidak akan pernah tercapai, ataupun tercapai itu tidak akan pernah lama. Oke, yang ketiga itu harus ada teknik. Oke, teknik itu ilmu, benar nggak rekan-rekan sekalian? Teknik yang paling baik dan paling benar itu apa? Bertanya. Berpikir yang benar, kan gitu ya? Berpikir yang benar adalah bertanya. Lain pabalatak heula kakaraknanya. Geus pabalatak sagala panek dicokot kakaraknanya, salah eta kade. Jadi jelema mah tara bener lamun lain hasilnya maka deh. Ya, sehingga berpikir yang benar adalah bertanya. Dalamun benar mah pasti baik, benar nggak? Tidak semua yang baik itu benar. Hati-hati, tadi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bagaimana kita supaya kita mempunyai teknik bertanya. Teknik hari ini tidak sama biasanya dengan hari esok. Bagaimana supaya kita menguasai hari esok itu kita bisa pegang tuh. Tanyakan kepada orang yang sudah melewatinya, yang kita percayai. Lain anu sugana dipercaya sih lain. Harus kita mempunyai keyakinan bahwa saya bertanya ke orang tersebut, saya akan mendapatkan jawaban. Tapi lamun geus aya jawaban tereuy buleut-buleut gitu loh rekan-rekan sekalian. Benar enggak?
Ari nu ti handap mun aya nu ngadu diteureuy buleud-buleud dia nu ti gigir ti wetan ti kulon gitu nya diteureuy buleud-buleud masukan teh ari nu ti luhur instruksi sok ditampung ti balik eta kadeh lamun ti gulu mah teureui buleud-buleud hakan teh terus gitu loh. Oke. Lamun ti downline ti cross lane nya ditampung jawab lamun bisa lamun teu bisa nanya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ameh teu kolik. Ameh teu tipes. Kan sok kolik jeung tipes penyakit aya namanya. Hati-hati, tah eta teh akibat nanya. Bisi di luaran sana bukan di sini. Tuh ayo di dia. Oke, jadi teknisnya seperti apa? Teknis yang paling baik dan benar adalah bertanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita sekalian itu dalam kondisi tidak berilmu apapun kan teu boga ilmu naon bisa majarkeun urang boga ilmu teu boga miskin rekan-rekan sekalian ku ilmu. Tapi wajah Allah lakum sam'a wal absor wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah nyiptakan kedua telinga untuk mendengar. Berarti aya respect dong. Kedua mata untuk melihat dan hati untuk merasakan. Benar nggak? Berarti dari hasil nanya ya. La'allakum tashkurun. Allah berharap hidup bahwa kamu teh mau bersyukur. Berpikir positif sama dengan sama dengan punya hak. Oke. The Master. Iya Master kakarak rame. Oke. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Bagaimana tekniknya? Kan kita mutawakilun ya. Geus dipermudah ku Allah teh gitu loh. Ente mah mutawakilun. Lamun ente geus mutawakilun ente teh khalifah. Kan gitu judulnya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke. Terakhir manajemen pengaturan. Oke, hasil aplikasi mana yang harus ditabung, mana sisa dari kebutuhan, mana enggak? Sisa dari kebutuhan seberapapun sisihkan. Seperti itu. Oke. Sehingga dari waktu ke waktu teh orang teh bahagia gitu. Geuning aya hasilna. Lain beak we ka alpa. Paham nggak rekan-rekan sekalian? Oke, saya ulang kembali ya. Mau diulang pan sok nancep gitu. Karena kesuksesan itu adalah hasil dari perulangan mengulang-ulang yang kita bisa. Awas. Orang yang sukses dan berhasil itu adalah orang yang mengulang-ulang kemampuannya yang dia bisa. Bisa tilu titik istimewa, habet we eta we heula atuh nah lieur-lieur teh. Ya benar nggak rekan-rekan sekalian? Bisi uing macan nyaho hipno, uing macan nyaho kupra, uing macan nyaho tusuk jarum. Naon usia bisa ulang-ulang bakal terkenal. Clear ya? Jadi geus teu dibebenan sebenarnya teu boga beban. Uing matara aplikasi ngajualan herbal tider. Ulang-ulang eta sugan jadi banar herbal. Jangan ribet gitu loh. Kita sederhanakan. Mana nggak rekan-rekan sekalian ya? Sederhanakan segala sesuatu. Da aya tanyakeun anak. Kawayang temun uing kumaha melenoi. Dawuh nanyakeun anak tuh ka saha ang. Benar nggak? Tapi saya bertanya ke rekan-rekan sekalian dari berbagai peristiwa di lapangan. Oh ternyata guru saya itu adalah rekan-rekan sekalian. Begitu. Clear ya? Bahagia. Coba beri judul saat ini. Dangyang Agung Sanggabuana. Asana tina hiji ngaran anu ngandung arti jeung pangarti. Wibawa besar yang bisa menggenggam dunia itu berasal dari sebuah nama. Anu ngandung arti jeung pangarti sama dengan beri judul. Sok judulan heula. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Saya mengikuti kelas master ini berarti saya membeli bahagia gitu loh.
sehingga saya akan mendapatkan bahagia dari detik ini ke depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan sekalian, mulai itu jadikan anchor. Anchor tuh berarti sama dengan apa? Kalimat yang diulang-ulang menjadi satu, menancap di dalam hati. Aing mah pasti bengar. Hati-hati, temukan kalimat sakti, rekan-rekan sekalian. Hanya itu manusia itu bisa membuat dirinya itu menjadi istimewa ataupun tidak. Temukan kalimat sakti. Aing pasti bisa. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Itulah rekan-rekan sekalian. Oke. Ke tempat ini, rekan-rekan sekalian ya. Bismillah nih, bahwa hari ini ke depan dalam setiap langkah kita akan menemukan bahagia. Karena bahagia itu masalah rasa, bukan kenyataan. Hati-hati. Oke. Miskin dan kaya itu adalah masalah rasa, bukan kenyataan. Daloba nu di kolong jambatan, hirup di kolong jambatan kene bisa seri, bener teh? Berarti bahagia itu masalah rasa, bukan kenyataan. Sulit itu masalah rasa, bukan kenyataan. Beradu nih liur nih sulit, apa itu kenyataan bukan? Bukan rarasaan. Kade hati-hati, rarasaan tadi mana neun pan teu pugu. Nya. Ngeus acan gitu. Oke ya. Miskin itu sama dengan perasaan, bukan kenyataan. Hati-hati. Makanya berarti kita peluk bahwa kita akan bahagia. Oke. Tanamkan anchor tersebut. Karena hanya itu tujuannya iman itu sama dengan supaya manusia itu menemukan bahagia dalam berbagai versi. Clear ya? Ayat teu leuwih ti iman jelema puncak kehidupan. Nggak ada. Puncak kehidupan itu sama dengan iman. Iman itu sama dengan kecintaan, tapi puncak kecintaan adalah mengikhlaskannya. Edan. Begitu rekan-rekan sekalian, ya. Yuk kita bahas bahwa kita semua akan menemukan bahagia dalam berbagai versi kita. Tanamkan hal tersebut rekan-rekan sekalian ya. Oke, ke tempat ini belum lengkap ya. Kalau rekan-rekan sekalian belum ke Leuwidangiang, kita hati-hati rekan-rekan sekalian. Banyak orang yang sudah tidak mempercayai, hati-hati kade, lain Leuwidangiang nah bisa disebut misteri. Tapi kita mengulang, bener nggak? Seperti gini. Dari Madinah ke Mekah itu jaraknya itu 400 kilo ya. Oke. Ada orang yang ke Bir Ali dulu. Sebelum ke Mekah itu harus ke Bir Ali dulu gitu ya. Atau misalkan ke Tanaim dulu, tapi dah kudu ka Bir Ali heula lamun ti Mekah ka Madinah. Lamun teu kitu teu bisa. Coba kebayang rekan-rekan sekalian, lamun orang ayeuna mau pusti ya. Tahu mau pusti? Oke. Jadi kalau misalkan tidak ke Bir Ali nggak jadi bener nggak? Padahal jaraknya dari Mekah ke Madinah melalui Bir Ali itu 800 kilo rekan-rekan sekalian. Tapi dah kudu kitu nya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Begitu juga rekan-rekan sekalian mumpung ke sini. Da baheula ge koloting nu kasabaraha, coba kebayang ada yang sudah 9 kali belum di Leuwidangiang. Da urang dia gecan aya 8 kali coba. Terus pernah teh jebrus 8 kali gitu. Teh kudu macam-macam jeung sagalana aya mah wudu we heula di Leuwidangiang. Tah eta nu diulang-ulang. Mangkaning kapanggihna teh 8 kali cenah gitu. Ingat bukan di Leuwidangiangnya. Ada satu momen penguat untuk diri kita ya, bahwa kitab Nabawa Datala dari sini. Oke, dimekarkannya juga di sini, diajarkannya juga di sini, diwastunya juga di sini. Yuk kita ulang kembali supaya kita tahu diri. Manusia yang besar itu adalah manusia yang mengenang sejarahnya. Oke, hati-hati. Semua sejarah sekarang sedang dilamurkan. Sehingga manusia itu merasa bahwa dia yang paling bagus, dia yang paling baik. Hati-hati, tidak ada yang paling bagus, yang paling baik, benar nggak? Kecuali manusia tersebut itu berguna bagi orang lain.
Nah, tapi orang yang berguna bagi orang lain selalu mempunyai dasar, tujuan, teknis, dan manajemen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan sekalian ya. Sekarang rekan-rekan sekalian tinggal menuju lebih dan niang nanti ya, satu persatu. Nanti teknisnya saya serahkan juga ke Pak Ketua Yayasan. Bismillah, nggak tahu di langkah keberapa kita akan mempunyai jawaban dari setiap impian kita ya. Awas, hati-hati. Apa yang sering kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Persepsi kita itulah akan jadi kenyataan kita. Dulu saya, bagaimana saya bisa membangun ini sementara saya masih 100 menanganyuk tidak menyahul. Kan itu mungkin ya, rekan-rekan sekalian ya. 12 tahun ke belakang mimitin kumaha mimitin aing bakal boga duit gitu, bakal boga rezeki. Keur ngembangkeun tempat ieu boga balad loba cenah gitu. Sementara hati hari tiba heula murid teh. Agus Ridwan we gitu, jengkurkan muhararan. Eta we hayu ditinggal teh eueuh deui. Eueuh deui nu lain anggar eta terus diulang tilu titik istimewa terus ya pemantik badar eta we nu bisa lagi eta. Dan nambahan terus gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Sekarang rekan-rekan sekalian sudah menguasai ilmunya. Bahkan sudah menerapkan ilmunya, berarti tinggal bahagianya. Caranya adalah 4 langkah ini ya. Oke, clear ya. Mari kita samakan persepsi nanti nih, berarti sebagai petunjuk. Kan kita bermain juga dengan gelombang otak kita ya. Masih ingat Raja Siliwangi rekan-rekan sekalian? Oke, itu berarti kan berarti kulhu palak binas dulu nih sebelum Anda membasuh muka Anda ataupun mandi ya. Nah setelah itu baca Raja Siliwangi. Sok Anda minta ke Allah, lain ke Caina, lain ke Dek. Cuman tempatnya di sini. Minta kalau ya Allah berikanlah bahagia melalui aplikasi ini. Ya Allah tunjukkan kepada saya keagungan ilmu ini melalui ilmu ini. Ya Allah perkenankanlah saya dengan impian saya itu terwujud menjadi kenyataan ya Allah. Seperti itu. Apapun yang menjadi beban saya saat ini, jadikanlah beban itu adalah jalan bahagia bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Itu rekan-rekan sekalian, ada nggak sampai saat ini rekan-rekan sekalian yang semua yang di sini merasa dirinya tidak berdosa? Tidak ada. Pasti ya. Oke, sok minta ke Allah, ud'uni astajib lakum ya. Melalui tempat ini, kenapa? Karena momennya ya sekarang mumpung kadieu. Jangankan rekan-rekan sekalian, saya mau jadi kesempatan saya sendiri yang tiap hari ke sini, saya harus menyempatkan diri untuk ke sana. Matakna pantas turun-turun. Da keyakinanna beda, ya. Lain awas sekali, hati-hati, lain mujaka wahangan lain, bukan memujak, bukan hal itu. Tapi saya mengulang peristiwa yang sudah terjadi dulu. Saya yakini dulu di sini mungkin ya orang-orang tua kita itu menemukan sebuah jalan keluar. Dari sini dia berpijak, dari sini dia besar, dari sini dia punya jati diri. Begitu dengan rekan-rekan sekalian ya. Oke, bismillah sob. Beri judul dulu. Awas hati-hati, saya ulang-ulang. Beri judul dulu sekarang. Karena judul pada hari ini akan menentukan endingnya Anda menjadi apa. Oke. Ya, saya sangat tahu rekan-rekan sekalian datang ke sini bukan hal yang mudah. Dengan materi ya, mengorbankan job. Aduh, saya sangat salut sekali ya. Meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan apapun, bahkan teringat pada orang tua. Teringat kepada orang-orang yang Anda sayangi bahwa Anda belum melakukan yang terbaik. Tapi yuk mari rekan-rekan sekalian, dari detik ini ke depan kita akan selalu berbuat yang terbaik bagi orang-orang yang mencintai kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan apapun yang kita impikan dan cita-citakan, Allah memperkenankan menjadi kenyataan di hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua Yayasan. Terakhir, jadidu niat aku. Perbaiki tema Anda, perbaiki judul Anda, perbaiki niat Anda, untuk apa Anda kesini, ya, supaya itu yang akan terjadi sekarang, besok, dan di kemudian hari. Pertahankan itu, oke? Sebelum Anda yang Anda lontarkan di dalam hati Anda itu terwujud, Anda tidak akan pernah berhenti bergerak, sehingga Allah memastikan kecepatan kepada Anda.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.